Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriala Fadliati Nisa dari Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2022 dengan NIM 009. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk menambah nilai Ekonomi Makro 1 dengan dosen pengampu Pak Anim Kafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang World Trade and Overview. Silakan disimak. Dalam bab ini terdapat formula yang ditemukan ekonom dan diberi nama model gravitasi dengan formula seperti berikut, di mana A adalah konstanta, T adalah nilai perdagangan antara negara I dan J, lalu YI adalah PDB negara J, YJ adalah PDB negara I, D adalah jarak antara negara I dan J. Lalu, mengapa model gravitasi digunakan? Dikarenakan secara garis besar, para ekonom lebih banyak menghabiskan jumlah yang besar untuk impor dan punya pendapatan negeri sebagian besarnya. Model gravitasi yang sudah disebutkan tadi dapat membantu manusia dalam mengidentifikasi anomali perdagangan, seperti contohnya perdagangan Belanda dan Belgia. Biaya geografi dan transportasi bisa jadi sudah dijelaskan di Amerika Serikat, di mana kedua negara tersebut terletak di dekat muara sungai Rhine. Dapat disimpulkan bahwa perdagangan suatu negara dapat terjadi dari biaya transportasi dan biaya geografi dari masing-masing negara tersebut. Dalam perdagangan pasti ada hambatan, yaitu 1. Ketika jarak antara kedua negara tidak dekat, maka hubungan kedua negara tersebut cenderung tidak intens. Yang kedua, di setiap negara memiliki perbatasan atau bisa disebut biaya cukai atau biaya pajak. Dari model gravitasi ini dapat digunakan untuk membuat perjanjian negara, dan terkadang ada negara yang tidak perlu membayar biaya perbatasan atau biaya cukai. Yang ketiga, model gravitasi dibuat ekonomi untuk menilai dampak perjanjian perdagangan internasional yang ada. Seperti contohnya, misalnya negara Indonesia dengan negara Korea. Nah, di sini Indonesia ingin mengimpor dari barang Korea, di mana yang pastinya rupiah akan dijadikan kurs dolar, lalu baru menjadi won. Won yaitu mata uang dari Korea. Nah, di sini kita juga dapat membuat rupiah defisit, di mana semisal kita impor ke Korea yang otomatis dari rupiah menjadi dolar, dan setelah itu ketika kita sudah membayarnya pasti akan merasa ini ternyata mahal banget untuk kita sebagai orang Indonesia, atau dalam artinya kita banyak mengeluarkan uang untuk membeli sebuah barang impor dari Korea. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa ketika kita Indonesia membeli barang di luar negeri, pasti kita akan mengambil banyak uang dari rupiah untuk dijadikan dolar. Nah, sedangkan dalam satu dolar untuk menjadi rupiah itu banyak. Semisal saja 1 dolar bisa 15.000 dalam rupiah. Itu sudah termasuk tinggi untuk kita. Padahal di Indonesia sendiri 15.000 kita udah dapat bakso, udah dapat teh, udah dapat segala macam makanan yang bisa buat kita kenyang. Sedangkan untuk membeli barang impor mungkin tidak hanya di Korea saja, tapi mungkin bisa di negara-negara lain seperti Inggris atau Belanda atau lain-lainnya yang kita mengimpor dari sana, dan kita harus mengeluarkan rupiah lebih banyak. Nah, sedangkan semisal kita ingin mengekspor barang dari Indonesia ke Korea, kita akan mendapat uang yang lebih banyak, dimana ini masuknya apresiasi dari rupiah. Nah, apresiasi adalah peningkatan nilai rupiah di Indonesia karena adanya ekspor dari Indonesia ke negara lain. Sedangkan depresiasi adalah penurunan
nilai rupiah di Indonesia karena adanya impor dari negara lain ke Indonesia, dan hal ini dapat menyebabkan inflasi jika impor lebih banyak daripada ekspornya. Perubahan pola perdagangan dunia itu dapat ditandai dengan 1. Dengan adanya transportasi sekarang dapat mempermudah perdagangan. Pada zaman dahulu, perdagangan internasional menggunakan transportasi laut, yaitu kapal. Namun sekarang, perdagangan internasional dapat menggunakan transportasi tidak hanya kapal, tapi juga ada transportasi udara, yaitu pesawat. Yang kedua, yaitu terdapat istilah outsourcing, di mana layanan yang mendapat perhatian dari banyak orang, tetapi masih langka di perusahaan. Adanya kemudahan internet pada saat ini dapat membuat perdagangan internasional berjalan dengan lancar dan mudah. Pada zaman dahulu, perdagangan internasional tidak mengandalkan internet, tapi mengandalkan kereta api, kapal uap, dan telegraf. Sebagian besar kenaikan nilai perdagangan dunia tercerminkan dengan disintegrasi vertikal. Disintegrasi vertikal sendiri yaitu merujuk pada bentuk organisasi dari industri produksi. Lalu ada kategori produk yang diperdagangkan dalam perdagangan luar negeri, yaitu 1. Produk mineral, contohnya adalah biji timah, 2. Tembaga, 3. Batu kapur. Kedua, produk pertanian, contohnya gandum, 2. Kedelai, 3. beras. Ada juga ekspor jasa seperti WNI yang bekerja di luar negeri. Biasanya WNI tersebut bekerja di perusahaan pelayaran dan penerbangan, tetapi ada juga menjadi asisten rumah tangga di rumah. Untuk biaya asuransi dari mereka sendiri dapat dari orang asing atau dari perusahaan tempat mereka bekerja. Dari pembahasan yang tadi sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa 1. Fungsi adanya mode gravitasi yaitu untuk membantu manusia dalam melakukan identifikasi anomali perdagangan dan untuk menilai dampak perjanjian perdagangan internasional. Yang kedua, hambatan dari perdagangan internasional dapat dilihat melalui seberapa dekat negara A dan B, seberapa berlakunya perjanjian antar negara A dan B, dan seberapa sering mereka berkontak satu sama lain. Yang ketiga, perubahan perdagangan dunia dapat dilihat dari cara mempromosikannya dan adanya transportasi massa sekarang. Yang keempat, dari perdagangan internasional dapat menjadikan negara tersebut inflasi dan depresi jika sering melakukan adanya impor. Yang kelima, suatu negara akan terjadi apresiasi jika lebih banyak melakukan ekspor daripada impor di negara tersebut. Kesimpulan selanjutnya yaitu ketika kita ingin membeli barang dari luar negeri akan membutuhkan rupiah lebih banyak dibandingkan dengan kita menjual barang ke luar negeri yang akan menambah nilai mata uang rupiah di Indonesia. Pada zaman saat ini, tentunya sangat mudah dalam melakukan perdagangan internasional. Hanya dengan menggunakan internet, kita dapat melihat banyak sekali jenis barang dari banyak negara. Untuk itu, kita harus tetap hati-hati dalam memilihnya saat ingin membelinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.